Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia gabung di room saya. Semoga senantiasa memberikan ulasan yang terbaik di panjenengan sedaya. Karena sudah 11, nanti ini sebentar lagi saya langsung mulai. Ya, rekornya sudah. Oke, terima kasih. Saya mulai Bapak Ibu Guru biar waktunya tidak menyita banyak bagi panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya sehingga bisa mengundang kami dalam acara aksi nyata saya sebagai JPP angkatan ke-9 ini. Hari ini sebentar saya izin share screen terlebih dahulu ya. Pak Deva, mohon maaf, sudah terlihat PPT saya? Oke, terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu Guru yang menanggapi tidak berkenan secara langsung bisa tuliskan di kolom chat. Chatnya itu ada di bagian kanan itu ada chat, itu silakan ditulis. Seandainya berkenan langsung memberikan tanggapannya masalah sangat terima kasih sekali. Oke, Bapak Ibu Guru semuanya yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menularkan atau mengimplementasikan atau menarasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sebagai tugas kami sebagai JPP tahun ini angkatan 9. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Untuk pendahuluan ini sedikit aja sebuah cuplikan film atau film pendek. Mohon Bapak Ibu Guru bisa menyimak sebentar. Rasanya masih kayak mimpi. Bisa sekolah di sekolah sebagus dan sebesar ini. Jadi kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan. Sekarang siapa yang tahu nih tanggal berapa hari pahlawan? Saya Bu. Ya, Amin. Tanggal 10 November. Ya, benar Amin. Tanggal 10 November itu adalah hari pahlawan. Maaf Bu, saya telat. Rumah saya jauh. Masuk Amin. Amin, mulai besok, kalau sepatu kamu masih bikin lantai ini kotor, kamu nggak usah masuk kelas ya. Jadi, saya nggak boleh belajar di kelas Bu. Kalau aku masuk sekolah, pasti Bu Guru akan marah lagi.
Tangi. Lang. Guru macam apa aku ini? Aku sudah mematahkan semangat belajar muridku. Bagaimana kalau gara-gara perkataanku, Amin jadi berhenti sekolah? Siapa? Masa video nggak bisa tekan ya? Mbak Deva? Suaranya ada, tapi videonya tidak berputar. Oh iya. Coba. Bagaimana kalau Untuk Pak Arif, mohon bersedia memberikan orangnya lebih dahulu Pak Arif. Cek dulu bersedia. Mohon maaf di lapangan. Suaranya dimatikan dulu mawon nggih. Oke, ready. Terima kasih Pak Arif. Oke. Pak Dewa, video bisa masuk nomor betul nih? Siap ini. Oke, saya lanjutkan yang tadi ya. Sebentar. sepertinya hari ini Amin tidak masuk sekolah lagi. Amin, maafkan kata-kata ibu yang tidak bijaksana ya. Saya boleh sekolah di sini lagi kan? Saya janji. Saya nggak bakal ngotorin lantai lagi sih. Tuh lihat. Tentu Amin, tentu. Maafkan ibu ya. Ada kamu. Makasih ya Bu, hadiahnya bagus banget. Sekarang kami punya sepatu baru. Ini teman-teman baru kamu. Biar kamu nggak boleh lagi di sini. Oke, terima kasih. Ini tadi ada sedikit cuplikan film bahwasanya ternyata anak itu ketika memiliki suatu masalah itu ada latar belakangnya. Jadi sebaiknya berkaitan tentang dunia pendidikan, kita sebagai guru hendaknya kita juga mau berusaha melihat latar belakang ketika seseorang anak itu mungkin mendapatkan kendala dengan dunia pendidikan atau dunia proses belajar dia. Pak Dewa, Ya. bisa memberikan tanggapan sedikit tentang cuplikan film tadi mungkin? Sementara lanjut dulu, Amin. Oke, siap. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat dimanapun panjenengan berada, terima kasih yang baru saja bergabung di Bunda Mani Purwantini. Saya lanjutkan materinya, yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya sebagai orang guru di instansi atau di sekolah tertentu memiliki cita-cita angan-angan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik, yang senantiasa memiliki budaya positif, yang senantiasa dikunjungi oleh peserta didik, bahkan Bapak Ibu guru dan semua sivitas yang ikut sekolah tersebut. Maka budaya positif ini perlu kita gunakan, dan kita terus untuk bisa menuangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik, guru, tenaga pendidikan maupun semua sivitas. Sebagaimana filosofi Derajat Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, menurut beliau, menurut Derajat Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, mendidik dengan penuh kasih sayang. Guru harus
tahu bahwasanya dia sebagai tauladan. Maka guru itu setidaknya belajar itu bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Guru juga harus membina, mendidik dengan penuh kasih sayang, layaknya anak kita masing, layaknya anak kita sendiri. Sehingga mohon Bapak Ibnu untuk mematikan mikrofonnya sebentar ya. Terima kasih Bapak Ibnu. Untuk Pak Ibnu, kami mohon mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat pada anak. Artinya apa Bapak Ibu? Anak itu mempunyai kodrat sendiri-sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menjadi Wantoro, kita diminta untuk menuntun semua kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana sekarang zaman sudah berkembang, pembelajaran kita diarahkan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, juga bisa mengkantor perkembangan zaman untuk bisa dijadikan sebagai fasilitas terbaik bagi pendidikan anak didik kita. Penerapan budaya positif perlu kita kembangkan terus dalam sekolah kita agar anak bisa melakukan atau mengaplikasikan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk karakter anak setiap harinya. Itu pun juga harus didukung oleh Bapak Ibu guru semua, bukan berarti saya menggurui dengan semua, tapi saya berusaha belajar panjang semua dan kita bisa kolaborasi dengan sebaik mungkin agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini menjadi budaya, menjadi karakter, menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi oleh peserta didik kita. Salah satunya dengan pujian, pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Hal ini jadi sangat penting Bapak Ibu ketika menorehkan suatu prestasi, kita seyogyanya memberikan pujian, menghargai sebagai motivasi mereka agar bisa bersemangat lagi dalam kebaikan. Menciptakan lingkungan yang bebas dari kita sampai tidak terbelah. Juga kita seyogyanya mengajarkan nilai moral kepada anak, memahami pentingnya ketika jawab kerjasama, kejujuran dan sebagainya. Penerapan budaya positif ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Maka salah satu yang perlu dicatatkan sebagai diri saya terutama adalah kita sebagai guru harus kita merasa peduli dengan anak. Jadi ketika ada anak yang sedikit merasa melakukan sedikit kesalahan, maka kita harus tidak bosan untuk menasihati, tidak bosan mendekati, tidak bosan untuk mencari solusi, tidak bosan untuk mencari latar belakang kenapa mereka melakukan ini dan itu. Dan yang paling penting kita senantiasa harus ikhlas dan senantiasa istiqomah untuk menasihati untuk mendampingi anak didik kita. Sebagaimana semboyan yang sudah sangat terkenal yaitu Ingarso Semplodo yang Dio Manengkarso untuk Muri Handayani ini menjadi semboyan kita sebagai guru di Indonesia ini. Yang lain, guru ibarat petani Bapak Ibu. Petani itu harus sadar bahwasanya yang ditanam itu kita murid kita itu ibarat benih yang akan kita tanam. Benih itu bisa berupa padi, bisa berupa jagung, bisa berupa kedelai atau kacang atau yang lainnya. Maka tugas kita Bapak Ibu, kita harus mengalami di hadapan kita ini benih apa, potensi mereka apa. Jagung beda dengan padi, tumbuhnya beda, daunnya beda, batangnya beda, manfaatnya pun juga beda. Sama dengan anak, kita itu punya potensi masing-masing yang kita bisa gali, potensi itu kita kembangkan. Maka tugas kita adalah merawat, tugas kita adalah memberi pupuk, tugas kita adalah menyediakan media terbaik bagi tumbuh kembang anak, bagi tumbuh perkembangan potensi pada diri anak. Tugas kita menghantarkan anak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Tugas kita juga menyiangi, merawat. Bahkan kita harus memberikan solusi ketika mereka punya masalah. Ketika ada gulma yang kita cabut, ketika ada lebah yang mengganggu atau ada kumbang yang mengganggu, kita harus membersihkan. Mungkin ada penyakit-penyakit yang mengganggu mereka. Kita mencoba untuk menghilangkan, untuk menetralisir itu. Maka itu adalah tugas sebenarnya kita sebagai guru. Ini jadi amal bagaimana yang disebutkan among. Guru juga harus menghayati tugas mulia ini Bapak. Jadi kita harus ikhlas. Inti utamanya adalah ketika kita mengajar, ketika kita mendidik. Ini kita harus ikhlas seperti itu. Kita harus sadar tugas ini tugas mulia. Yang mungkin bisa kita petik. Manfaatnya nanti di yaumul qiyamah ketika kita sudah meninggal. Kita akan tahu betapa banyak pahala yang akan kita peroleh ketika kita ikhlas menjadi seorang guru. Kita bisa menjadi guru terbaik bagi anak, guru yang nanti akan diberikan oleh anak. Ini ada inspirasi sebagai saya kan logis. Mohon maaf untuk Pak Ilmu, Pak Ilmu bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Bu Siti juga mohon izin untuk mematikan tonnya. Terima kasih.
Kami lanjutkan Mbak, Ibu semuanya. Konsep keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan sebuah siswa yang mempunyai nilai dan kebajikan yang berbeda. Dalam menerapkan disiplin kelas, ini kita menentang untuk memiliki keyakinan kelas lebih dahulu. Keyakinan kelas tadi bersifat universal, maksudnya adalah nilai baik yang diakui semua orang. Hadir tepat-tepat itu adalah keyakinan kelas. Semua masih beranggapan ini baik, berdoa sebelum belajar, bersikap jujur, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Dan keyakinan ini nanti bisa dijadikan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkan disiplin positif, maka kita diarahkan untuk ke kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Jadi bedanya antara kesepakatan kelas dengan aturan itu ada di proses awalnya. Jadi kalau aturan sekolah begitu, dan itu yang membuat adalah sekolah. Adapun kalau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, maka kita melibatkan anak dalam membuat aturan, dalam membuat konsekuensi yang akan diterima atau rambu-rambu yang harus kita lakukan di dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Artinya kita memang diharapkan ketika anak itu mau mengembangkan idenya, mereka dengan sukarela, dengan ikhlas akan melakukan itu. Harapannya anak-anak tidak ada yang protes dengan kesepakatan itu, karena itu memang kesepakatan mereka bersama. Sehingga mereka akan berkonsekuensi untuk melakukan kesepakatan itu. Dengan ikhlas melakukan budaya positif tersebut, atau dengan kesadaran diri mereka akan melakukan disiplin positif tersebut. Maka pemerintah sudah menyarankan untuk membuat kebijakan dan mulai menghindari aturan atau tata tertib, begitu. Latar belakangnya seperti itu. Bapak, Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi seorang manusia itu kalau mau melakukan sesuatu, itu pasti ada motivasi. Motivasi itu ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu yang hebat, yang dilakukan oleh Allah. Coba kita mengepalkan tangan. Ketika kita mengepal, kita memegang sesuatu gitu, kita memegang uang, kita kepal begini. Ketika ada orang yang mengambil uang kita, apakah kita dengan rela memberikan seperti ini? Kan mesti tidak. Ada motivasinya. Ketika saya mengepal seperti ini, Pak Dewa mungkin, Pak Dewa mau mengambil uang saya, apakah saya langsung membukanya? Tentu tidak. Mungkin Pak Dewa akan merayu, atau orang lain akan merayu dengan kata-katanya, atau dengan tindakannya, dengan ancamannya. Maka bisa jadi ketika rayuan itu masuk ke saya mau membukanya. Tetapi kontrol utamanya adalah internal. Saya mau membuka apa tidak itu, ya diri kita sendiri. Berkaitan dengan ini, penerapan budaya positif sekolah ini juga begitu, Bapak Ibu. Anak akan melakukan suatu budaya positif itu yang paling utama adalah motivasi internal pada anak. Maka kita diarahkan untuk bisa menyentuh hati anak agar motivasi internalnya terbuka sehingga kita mau melakukan budaya positif ini dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Ada motivasi eksternalnya, kita memberi rujukan, kita memberi masukan, kita memberi rayuan, itu hanya eksternal. Dan harapannya eksternal ini bisa mewarnai internal kita sehingga bisa dengan ikhlas melakukan sesuatu. Ketika anak sudah ikhlas menyadari, maka harapannya pada saat terulang, maka dia akan bisa melakukan itu dengan otomatis dengan kesadaran hatinya sendiri. Yang selanjutnya Bapak Ibu, lingkungan dasar manusia berkaitan dengan budaya positif tadi tentang kesepakatan yang harus dilakukan. Terkadang kita harus memahami Pak, seseorang itu melakukan sesuatu itu pasti ada landasannya, ada motivasinya, ada terbelakang, ada api, pasti ada asap. Sama. Ketika anak itu kadang menyalahi kesepakatan atau keyakinan yang telah dia miliki, kemungkinan mereka punya landasan, punya latar belakang. Sebagaimana lingkaran kebutuhan dasar manusia. Ada anak itu tidak diterima atau tidak disayang. Jadi yang pertama itu adalah kebutuhan terima atau disayang. Jadi kadang anak itu bermasalah di sekolah karena mungkin kekurangan memiliki kendala dalam hal ini, cinta dan kasih sayang baik di rumah maupun di lingkungan maupun di kelas. Sehingga kadang itu karena dia tidak mengetahui kebutuhan itu, kebutuhan cinta dan kasih sayang itu dia berulang. Dia melampiaskan hal itu pada hal yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk bisa. Anak itu terkadang punya masalah. Namanya begini Bapak Ibu. Anak itu dari kecil memang kesulitan dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh ini saya. Maka ketika saya menghadapi bahasa Inggris itu saya merasa berat. Karena memang tidak bisa dari awal. Dan ini mungkin butuh guru atau kita sebagai guru itu untuk mengenali dan mungkin harus bisa memberikan pembelajaran yang syarif, yang mungkin bisa sebagai motivasi agar anak tersebut suka ketika sudah
suka itu, maka dia bisa bersemangat. Sebenarnya ini kebutuhan yang ketiga, senang. Orang kalau udah senang, anak itu kalau udah senang, itu maka dia semangat Bapak Ibu. Dia semangat dalam menjalani pendidikan atau pembelajaran di kelas. Tapi kalau artinya sudah tidak senang, ya, maka apapun yang dilakukan guru di kelas, dalam akhirnya jelek terus, maka menjadi sangat malas dan akhirnya meninggalkan kelas tersebut. Atau dalam arti meninggalkan ini, dia mungkin di kelas, tapi sebenarnya pikirannya tidak di kelas. Ya mungkin karena kesenangan dia terganggu. Atau dia tidak bebas, jadi terpaksa sekali. Maka ini adalah motivasi kita sebagai guru untuk bisa, ya setidaknya memberikan wawasan-wawasan, memberikan kebebasan ketika kita mengajar. Maka kita belajar ini, saya sendiri, saya juga harus banyak belajar bagaimana bisa menggali anaknya, menggali keinginan anak, belajarnya harus bagaimana, pengennya bagaimana. Dengan tanda kutip, itu bisa mendorong anak dan bisa sebagai pendukung agar pembelajaran kita menjadi lebih baik. Artinya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai guru itu ketika ada anak mungkin memiliki masalah, jangan gampang menjudge atau langsung menuduh. Mungkin mereka punya masalah di belakang yang harus kita gali untuk menyelesaikan masalah itu agar anak bisa kembali ke jalur yang benar dengan kesadaran kita sendiri. Kita harus memahami anak juga. Siapa sih di dunia ini tidak memiliki kesalahan? Saya pikir saya sendiri juga memiliki kesalahan. Maka ketika anak punya kesalahan, setidaknya kita juga berusaha memahami apakah latar belakang dari anak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, restitusi menjadi salah satu upaya untuk menghadapi atau sebagai upaya untuk merubah anak, bukan merubah, menyadarkan anak tentang kesalahannya dan dia mau memperbaikinya. Ini merupakan salah satu cara saja Bapak Ibu. 5 kontrol restitusi ini coba. Biasanya Bapak Ibu guru kita mengalami hal ini. Guru itu biasanya pertama menjadi orang yang menghukum. Jadi ketika ada anak yang salah, kita spontanitas langsung menghukum. Kalau kita akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini salah satu cara. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Biasa. Anak terlambat dihukum ini, anak tidak pakai duit dihukum ini dan itu. Ini adalah cara yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Cara yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, sehingga juga merasa bersalah atau rendah diri. Ini juga biasa kita lakukan. Saya juga biasa melakukan hal ini. Bapak Ibu guru mungkin juga seperti ini, sama. Jadi intinya membuat mereka bersalah, sehingga mereka mengakui kesalahannya. Harapannya mereka akan berubah jadi lebih baik lagi. Ini adalah cara yang kedua. Yang pertama tidak bisa menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Kembali sedikit ke hukum. Hukum itu memang tujuannya adalah memberikan efek jera bagi anak atau bagi kita. Namun dengan efek jera ini terkadang ada unsur negatifnya. Tapi juga terkadang positifnya juga banyak. Semua faktor nanti semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan, rayuan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ketika punya masalah begitu contohnya, ketika guru ini sudah akrab dengan siswa tersebut, kemungkinan siswa itu akan terbuka dengan guru tersebut. Ketika sudah terbuka, terkadang mereka lebih mudah untuk melakukan perubahan atau perbaikan diri. Namun biasanya anak tersebut hanya akan berubah ketika dengan guru tersebut. Tapi ketika gurunya tinggi dengan yang lain, maka karena dia tidak merasa teman dengan guru yang lain tersebut, maka dia tidak atau berkurang motivasi untuk berbuat baik tadi. Ini kelemahannya ketika guru sebagai teman. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya guru motivasinya menggunakan hadiah dan hukuman. Jadi kalau kamu gini nanti kayak gini, kalau kamu begini nanti begini, dan seperti itu. Itu sebagai pemantau. Ini juga bisa. Jadi kita biasanya motivasi anak untuk lebih baik, biasanya juga menggunakan posisi ini sebagai pemantau. Jadi flow-nya ada pada memberikan hadiah, memberikan penghargaan, dan juga kadang memberikan sambutan kalau seperti ini dan seperti itu, atau minta suatu salam. Adapun yang terakhir adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Posisi terakhir ini
adalah sebenarnya intinya manajer ini nanti akan menyadarkan anak dari hati. Jadi targetnya adalah anak sadar dalam hatinya untuk melakukan satu kebaikan. Jadi kita diminta untuk bisa memahami atau diminta untuk bisa menyadarkan anak dari dalam hatinya. Nah, bagaimana caranya? Kenapa anak harus digali kesadarannya, keikhlasannya untuk berbuat baik? Harapannya nanti anak itu akan melakukan kebaikan dari hatinya, melakukan budaya positif itu dari hatinya, sehingga dia dengan sukarela, dengan ikhlas melakukan kebaikan tersebut. Harapannya nanti dia akan terus seperti itu. Kalau penghukum tadi, oke, ini dihukum, maka dia dari ini, dia tidak melakukan kesalahan dari ini. Tapi ketika tidak ada gurunya, mungkin dia bisa berulang kembali. Meskipun ada anak yang ketika dihukum itu dia juga akhirnya dia tidak melakukan lagi. Dia ada kondisi anak itu yang ketika dihukum tahu gurunya dia, tapi ketika tidak tahu dia tidak aktif. Itu banyak. Nah, kalau junior ini harapannya anak secara sadar, secara ikhlas, secara mandiri, dia tahu kesalahannya, dia tahu nilai-nilai yang baik, dia tahu apa yang harus dia lakukan dari hatinya, sehingga dia senantiasa melakukan kebaikan itu dari hatinya. Dan ini harapannya akan berlanjut terus istiqomah seperti itu. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 posisi kontrol ini bukan berarti semua jelek atau semua bagus. Tentunya ini menjadi salah satu atau 5 cara yang bisa kita lakukan. Semuanya punya teori masing-masing. Maka sebagai guru, pengalaman pribadi saya, anak itu punya kondisi psikis sendiri beda-beda sesuai dengan kodrat ekonominya dia masing-masing. Karena kita tahu anak itu unik, Bapak Ibu, punya sifat masing-masing. Maka seyogianya ketika kita melakukan perubahan ini, kita bisa melihat anak yang kita hadapi seperti apa. Maka kita bisa mengkolaborasikan, kita bisa memilih cara yang terbaik, cara yang minim dengan efek negatif. Yang intinya tujuannya adalah membuat anak menjadi kembali ke arah role jalan yang kita inginkan. Agar budaya positif, disiplin positif sekolah ini bisa berkembang, bisa menjadi karakter anak, menyatu dengan diri anak. Ada salah satu cara yang akan kita bahas nanti yang lebih banyak adalah tentang manajer. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan agar lebih paham, ini ada sedikit cuplikan bagaimana tentang 5 posisi kontrol pada selanjutnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu Guru semuanya. Cuplikan tadi merupakan gambaran 5 posisi kontrol pada penganggur. Jadi ada hukum, langsung mences, langsung hukum, langsung marah itu nada tinggi pada ada yang membuat sampai salah, ada yang berupaya ditemukan anak sehingga mulai lemah dia, ada yang berupaya sebagai pemantau, ada yang berupaya menjadi manajer. Ini merupakan 5 posisi faktor Bapak Ibu, kita bisa memilih mana yang paling tepat bagi kondisi anak. Ingat bahwasanya anak itu unik, anak itu beda satu dengan yang lainnya. Mungkin anak itu punya kondisi psikis atau mungkin anak itu memiliki latar belakang ketika dia melakukan kesalahan atau kondisi yang mungkin tidak sejalan dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Maka kiranya kita sebagai guru yang kerja kita bisa memantau, bisa melihat, bisa menggali latar belakang anak ini sehingga kita bisa memberikan solusi yang terbaik atau memberikan arahan terbaik atau memberikan nasihat terbaik bagi anak agar anak bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya dia bisa mempraktikkan budaya disiplin positif itu dalam kesehariannya berkelanjutan dan istiqomah. Tentu itu tidak mudah bagi kita Bapak Ibu karena dia masih anak itu unik, anak itu punya masalah masing-masing, anak itu punya kondisi psikis yang berbeda dengan yang lainnya. Maka kembali lagi pada diri kita sebagai guru, kita harus ikhlas, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru terbaik bagi anak-anak. Yang intinya kita bisa mewarnai kehidupan anak agar anak bisa menjadi lebih baik lagi dengan kemauan dirinya sendiri, dengan kesadaran dirinya sendiri. Kembali ke motivasi tadi, dari motivasi internal dan eksternal. Kita motivasi eksternal anak, namun harapannya kita bisa meningkatkan motivasi internal anak untuk anak bisa melakukan perubahan, melakukan perbaikan, melakukan evaluasi dirinya agar dia menjadi lebih baik lagi atas dasar kesadaran dirinya sendiri. 5 posisi ini bagus, ada teorinya, namun ada aspek negatifnya. Pembuat rasa bersalah juga ada teorinya, juga ada bagusnya, tapi ada negatifnya. Menjadi teman, harapannya juga dalam kehidupan pendidikan kita guru itu juga harus bisa jadi teman terkadang bagi anak agar anak bisa terbuka, agar anak mau memberikan rasanya pada kita sehingga kita bisa mewarnai kehidupan dia. Anak pemantau kita juga kadang bisa jadi pemantau atau manajer.
yaitu yang bisa meningkatkan motivasi internal anak. Artinya di manajer ini kita diharapkan bisa memotivasi anak, meningkatkan motivasi internal anak dalam melakukan suatu kebaikan atau menerapkan disiplin budaya positif di sekolah maupun di lingkungan keseharian anak tersebut. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kontrol restitusi. Ini saya mengutip Diana Tusan dalam bukunya Restitution Sebuah Disiplin, mengemukakan bahwa guru akan meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah itu efektif? Apakah sebesar memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan kenapa? Ini perlu Bapak Ibu kita bertanya pada diri kita ketika kita ada masalah pada anak. Apakah cara ini sudah efektif untuk menyelesaikan permasalahan anak? Terkadang itu dengan cara A tidak berhasil, maka kita harus ganti dengan cara B. Harapannya kita sebagai guru nanti akan efektif terhadap apa yang kita lakukan. Apakah cara kita sudah tepat apa belum? Maka kita harus terus belajar, menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah kuis diri, dan juga kita harus berusaha untuk memahami anak. Terkadang anak perlu kita pahami agar dia bisa berubah. Sebagaimana tadi kita kepala tangan, tidak kita mau membukanya, harus ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang kita kembangkan agar dia mau membuka. Dan ini adalah juga sebagai guru, dan semoga ini menjadi teladan pahala kita nanti. Harapannya semoga nanti di akhirat kita mendulang pahala yang banyak sekali dari amal kita mendidik anak ini. Ingat Bapak Ibu guru, kita sebagai guru bukan hanya sebagai seorang pengajar. Tidak, ngajar itu mudah, ngajar itu simple, ngajar itu hanya dunia. Tapi kalau kita bisa memahami bahwasanya kita adalah pendidik, bukan hanya mengasah ilmu, tapi kita harus bisa menciptakan anak-anak dengan karakter yang bagus, karakter yang diunggulkan, yang berlandaskan iman dan takwa dan sebagainya. Maka itu menjadi amal-amal kita yang akan kita peroleh nanti di akhirat anak. Dan insya Allah akan membalas itu di dunia dan di akhirat. Maka ini motivasi bagi saya pribadi juga untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak, dan tentunya dalam suatu instansi harus ada kolaborasi yang terbaik, harus ada kerjasama yang baik, saling menyemangati, saling mendukung, saling bekerja sama untuk menciptakan disiplin positif di sekolah ini. Seperti itu. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ada konsep manajer lagi tertuang dalam konsep segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini intinya adalah upaya memperbaiki anak dari dalam dirinya. Segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika seseorang memiliki masalah, maka yang harus kita lakukan kalau kita menganut konsep segitiga restitusi ini adalah ini kalau kita menjadi BK itu bimbingan konseling. Biasanya ini Bapak Ibu, kita guru ini punya tanggung jawab. Bukan hanya guru BK yang menjadi guruan konseling ke anak, tapi semua guru memiliki tanggung jawab itu. Maka ini adalah salah satu tipsnya, satu caranya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama, kita tampilkan identitas ini. Sebagai contoh tadi, kalau ada yang terlambat tadi, contoh yang di atas, kita tanya, kamu telat atau tidak? Biar dia menjawab sendiri. Oh iya, saya telat. Nah, ini. Terus, gimana kita menstabilkan identitas? Artinya kita menguatkan rasa dia agar dia tidak diam terlebih dahulu. Dalam konteks itu, ya, tidak. Artinya apa? Karena dikuatkan juga. Ya, semua orang mungkin pernah berbuat salah. Saya juga pernah tidak datang terlambat. Tapi kita bisa tanya lagi, kita gali lagi. Apa landasannya? Apa latar belakangnya? Nah, maka kita bisa ketika mereka sudah tenang, harapannya juga emosi Bapak Ibu. Jadi anak itu jangan ketika mereka, contohnya kalau ada anak yang berkelah gitu, mereka kan makan emosi. Nah, maka tugas kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu. Jangan langsung dimarahin gitu. Ini intinya. Jadi kita kondisikan dulu, identitasnya, kita stabilkan mentalnya, baru kita akan lebih lanjut. Apa? Kita gali, mereka untuk menjawab. Tindakan mereka sendiri ini kenapa tidak sih? Tindakan mereka apa? Tadi kenapa? Alasannya apa? Tujuannya apa? Latar belakangnya apa? Nah, itu kita gali. Ketika kita sudah ketemu tindakan-tindakan itu, kita menggiring mereka untuk bertanya. Apa yang telah disepakati itu mereka punya keyakinan. Kalau terlambat, kita kira-kira terlambat itu sesuai dengan hatimu apa tidak ya? Maka kalau mereka akan menjawab itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Ini adalah upaya kita menyadarkan mereka, upaya mereka tumbuh motivasi intrinsik mereka. Mereka sadar mereka salah, mereka berusaha memperbaiki itu dari dalam dirinya. Jadi kita berupaya agar anak-anak itu menyadari kesalahannya sendiri, dari batinnya sendiri, dari hatinya sendiri. Sehingga mereka timbul motivasi intrinsik pada dirinya sendiri untuk melakukan perubahan ke dirinya sendiri. Nah, kita hanya sebagai manajer, hanya bertanya, hanya mengarahkan. Intinya sama Bapak Ibu, tujuannya adalah perubahan
pada kondisi yang ideal yang kita harapkan, yang terbaik bagi anak, yang berguna untuk anak. Namun ini adalah pendekatan jadi harapannya anak mungkin bisa sadar sehingga dia koma dalam langkah kebaikan tersebut. Tentunya ini tidak mudah karena kondisi anak beda-beda. Terkadang segitiga restitusi ini harus kita lakukan berulang-ulang. Sebagaimana yang telah dihadapi bersama kemarin kita menghadapi masalah di kelas, ternyata harus berkali-kali sampai ketemu jawabannya. Saya kemarin juga sempat melakukan restitusi itu ketika menstabilkan identitas ini ternyata sulit juga begitu. Ada anak yang emosional. Awalnya sudah sapi ketika kita mau memvalidasi tindakannya, dia ingat lagi ketika dia dilukai sama temannya, sakiti perasaannya, dia emosi lagi. Ternyata sulit. Nah ini merupakan undang pahala kita. Semoga kita melakukan ini dengan ikhlas. Kita berupaya sebaik mungkin untuk janji yang terbaik bagi anak. Harapannya anak bisa lebih baik lagi. Kalau pun meski 3 restitusi sekali gagal, kita lakukan yang kedua, kita lakukan yang ketiga, keempat dan sebagainya. Sampai harapannya kita tidak bosan untuk itu, perubahannya untuk menyadarkan anak biar anak menjadi lebih baik lagi. Kita segitiga restitusi menstabilkan, tapi kita sudah bahas. Salah satunya dengan kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini terlihat ya, salahnya apa. Tapi kalau salahnya sangat berat, ya jangan menggunakan kata-kata ini. Intinya kita hanya menstabilkan emosi. Kalau sudah emosinya sudah stabil, ya jangan menggunakan kata-kata ini. Contohnya kalau anak apa ya, gosok itu mengambil milik orang dengan sengaja. Yang kecil, mungkin kita bisa mengambil itu biasa ya, karena semua orang pernah mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu hanya membenarkan kita itu aja. Tapi ada makanannya. Namun kira-kira yang lebih baik bagaimana ya? Bisa kita bisa ngelakuin dengan sama. Saya juga pernah melakukan kesalahan lagi juga. Kalau kesalahannya seperti itu tidak apa-apa pakai kamar seperti ini. Tapi kalau kesalahannya besar ya kan kalau itu. Maaf kalau kesalahannya apa ya? Pacarannya berlebihan dan sebagainya itu ya jangan. Ini intinya adalah menstabilkan saja. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ini dengan kata-kata. Ini padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu ya. Tapi kamu memilih ini. Kemarin itu ada kasus bahwa ibu dia marah-marah gitu. Misong-misong dalam tanda kutip ya, menggunakan kata-kata kasar karena dia disakiti oleh temannya gitu, dibully gitu. Nah itu mungkin kita bisa lebih buruknya dia bukan hanya misong, mungkin dia datangi, dia melakukan kekerasan fisik kan bisa. Maka kita bisa menggunakan kata-kata dengan cara tenang. Ini hanya untuk menunjukkan aja biar dia tidak merasa down gitu. Dan biar kita klik hatinya dengan anak. Itu salah satunya dengan cara seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan alasannya kita tanya latar belakangnya agar kita bisa mengetahui seorang anak itu melakukan kesalahan pasti ada latar belakang seperti itu. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini adalah intinya ketika mereka sudah tahu, kita tanya keyakinannya yang sesuai makna yang tidak bagaimana dan berapa di sini adalah proses memperbaiki keadaan. Gitu. Waktunya sudah hampir 1 jam. Ini restitusi. Ini ada video lagi ini sedikit yang pernah saya lakukan beberapa minggu yang lalu ya. Sebagai contoh saja. Oke, Rida, kira-kira kemarin saya dapat kabar di kelas kamu berkata yang tidak semestinya, betul? Betul. Kira-kira kenapa? Alasan? Karena diganggu teman. Diganggu teman. Ya. Terus kamu mengatakan apa? Itu gimana? Gak apa-apa. Contohnya gimana? Itu kenapa Pak kamu berkata seperti itu? Karena dia minta tugas contekan itu Pak, tapi kan saya belum. Ya. Terus? Sebel. Sehingga kamu berkata-kata kasar atau dalam bahasa Jawa misong. Artinya berarti kamu masih terbiasa seperti itu. Masih. Oke. Jadi dalam keadaan marah, sebel, sehingga otomatis mulutnya langsung misong gitu ya. Sebagai ekspresi untuk meluapkan kemarahan kamu, ya, betul? Betul. Artinya berarti wajar orang marah itu meluapkan emosinya, betul? Semua orang pernah marah. Karena waktunya kami juga pernah marah, kamu juga pernah marah. Ini tapi karena kamu marah bisa dilihat ada YouTube-nya nanti. Ada juga yang sebenarnya ini ada mungkin kita memiliki sesi ada yang mau memberikan tanggapan. Juga Bu Anitowanti ini mungkin mau menyampaikan arahannya, mungkin. Monggo Bani untuk open voice-nya. Bu Anitowanti ini. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mau mengutarakan pendapatnya. Monggo. Ini siapa? Oh, Pak Deva ya. Deva monggo Pak Deva langsung open mic mawon. Terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih Pak Amin atas waktu yang diberikan. Kondisi suara saya sudah terdengar atau belum? Sudah terdengar. Masih agak pelan.
Coba agak keras lagi, Pak Dewa. Terima kasih Pak Amin, materi yang tadi sudah disampaikan sangat jelas dan luar biasa terkait dari anak-anak, kesehatan anak-anak, tentang kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, terus penerapan budaya positif, dilanjutkan dengan lingkaran kebutuhan dasar manusia, terus ada lagi tadi 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Pertanyaan saya itu sangat banyak Pak Amin sebenarnya, karena materinya sangat luar biasa dan juga yang menyampaikan sangat istimewa juga. Jadi gini Pak Amin, yang pertama restitusi disiplin tinggi menurut saya itu di tingkat sekolah ya, suatu hal yang pokok atau utama, entah itu berkaitan tentang waktu, religius, attitude dan sebagainya. Nah ini Pak Amin sebagai promotor pembelajaran atau guru pembelajaran, apa yang dilakukan ketika Pak Amin menemui sekolah yang tingkat kedisiplinannya sangat kuat gitu. Terus di samping itu dari kedisiplinan yang sangat kurang, akhirnya kan timbul beberapa masalah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Amin. Nah, kalau di kota-kota pelajarnya itu sering tawuran. Terus kalau di sekolah jauh dari perkotaan mungkin trek-trekan. Diulangi Pak Dewa, tidak begitu terdengar. Kalau di sekolah kota mungkin banyak kasus tawuran. Terus di sekolah yang jauh dari kota itu sering trek-trekan. Terus sekarang marak lagi kasus pembulian. Apa yang Pak Amin lakukan berdasar dari teori yang tadi telah disampaikan? Ampun ya. Terima kasih Pak Dewa atas tanggapan yang luar biasa sekali. Ini sangat konseptual sekali pertanyaannya. Mungkin ini ya sulit untuk menjawab karena butuh banyak hal yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Pak Dewa. Untuk pertanyaan yang pertama lagi, bagaimana kalau menemui sekolah yang kurang disiplin begitu ya? Tentunya Pak Dewa kan satu sekolah dengan kami, maka perlu kolaborasi yang baik Pak Dewa. Jadi kembali ke tadi, kita harus sebagai guru itu harus ada kolaborasi. Semua harus saling terkait, semua harus saling berusaha. Berusaha Pak biar sadar bahwasanya tugas guru adalah mendidik tadi, maka kita membuat komunitas Pak Dewa. Contohnya jangan dengan saya saling ngobrol, saling bertukar cerita, saling bertukar makna. Yang pertama kita sadarkan diri saya sendiri, bahwasanya saya punya tanggung jawab ketika anak didik saya salah, maka saya harus punya tanggung jawab dengan ikhlas merubah itu, entah caranya bagaimana. Berhasil apa tidak kita pikir nanti. Yang penting kita berusaha dulu. Kalau satu cara ini tidak berhasil, maka kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua tidak berhasil, kita cara ketiga. Berkaitan dengan budaya posisi sekolah nanti, kita perlu kolaborasi yang bagus di sekolah tersebut. Tidak bisa dalam satu sekolah itu cuma satu orang. Kalau yang bergerak cuma satu, maka efeknya hanya mungkin tidak akan sebesar ketika satu sekolah semua gurunya kolaborasi, sadar, peka terhadap muridnya. Maka perubahannya akan semakin cepat. Sama dengan kasus tawuran atau proyek pembulian. Saya masih mendapati Bapak Ibu guru di luar sana, saya pernah bicara atau ngobrol. Ada Bapak Ibu guru yang berkata, alah boyak anak emong, atau dalam bahasa Indonesia terserah biar aja mas itu anaknya orang. Padahal guru. Nah ini harusnya guru tidak mengatakan seperti ini. Kita memiliki kesadaran bahwasanya setiap guru itu punya tanggung jawab. Setiap guru itu punya peran besar untuk mengubah masa depan anak atau mengantarkan anak menjadi generasi terbaik di negeri ini. Tawuran, trek-trekan, pembulian, kalau yang kami lakukan ya aja sama dengan dekati Bapak. Kadang memang terkadang sulit ya, karena kalau tawuran itu lintas sekolah harus nanti ya harus ada kolaborasi antara yang satu dengan sekolah yang lain untuk bisa meredam itu. Tidak bisa sekolah ini saja, yang sekolah lain masing-masing. Trek-trekan juga kita mengenal dulu ada kasus anak SMP sana trek-trekan di depan anak SMP sini. Nanti gantian. Itu kalau tidak ada kolaborasi, maka kita harus kolaborasi dengan sekolah yang sana juga. Ada hubungan baik. Maka harapannya nanti di guru penggerak ini, nanti harapannya banyak lagi Pak Dewa juga akan masuk guru penggerak dan guru-guru yang lainnya masuk guru penggerak. Atau setidaknya kita berusaha bersama-sama Pak Dewa. Tidak bisa kita berusaha sendiri. Kita kolaborasi, harus ada kolaborasi yang baik sehingga tujuan dan arah guru ini menjadi lebih baik lagi. Pembulian, termasuk nanti yang kalau saya berpikir memang yang kurang itu adalah kesadaran pekaan kita Pak Dewa. Kadang itu kita melihat ada masalah itu, biarkan aja lagi. Atau kadang kita waktunya kurang, sehingga harus mengupayakan waktu lebih. Contohnya Pak Dewa ngajarnya full. Kalau ada masalah kan pasti akan menyita waktu lagi, nanti pulang sekolah, nanti pas istirahat. Ya itu kita harus ikhlas, Dewa.
Kita harus tahu seperti itu. Demi siapa? Demi anak didik kita, demi generasi muda kita, demi bangsa ini. Siapa lagi yang mau sadar? Bukan kita yang mulai. Gitu. Saya masih jauh dari kata baik juga, maka saya berharap mendapat dukungan dari semua orang, semua guru di sekolah ini dan di luar sana, sehingga kita nanti bisa berkolaborasi dengan baik untuk mendidik anak dengan sebaik mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Dewa. Kiranya nanti kalau ada tambahan bisa diutarakan lebih lanjut di forum-forum selanjutnya. Gitu. Nanti saya juga akan mengenalkan, kita mau ada forum namanya Wardi, Warung Pendidikan. Ini sambil promosi. Wardi ini kita nanti ngobrol saja, tapi kita ngomong pendidikan Pak Dewa. Nanti sudah ada dari pagi, dari kelas lain, dari SMK ada, dari SD ada. Nanti kita coba membuat forum itu, kiranya kita bisa ngobrol tentang pendidikan ini dengan santai, tujuannya tetap demi kemajuan bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Dewa, tanggapannya sangat bagus sekali, dan monggo yang lain mungkin karena waktunya sudah cukup, mungkin tidak ada ya. Kiranya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya dalam momen ini, momen yang sangat berarti bagi saya secara pribadi. Saya minta maaf ketika masih ada banyak kekurangan, masih ada banyak kesalahan pada diri saya. Nah, sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya, dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga bermanfaat, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufiq wal hidayah, bila waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar bisa off cam dulu, kita foto dulu, saya screenshot sama Ibu. Pak Arif, enggak. Saya screenshot gimana Pak? Ya, bisa Pak Endar, sebentar tolong di. Ini saya screenshot dulu. Oh ya, sebentar. Monggo Pak Ibu bisa off cam yang mau foto biar bisa saya screenshot ini. Pak Endar, tolong difotokan sekalian. Siap. On 3, 2, 1, stages. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi Pak Endar. Tadi ya. On 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua bisa keluar, bisa mengakhiri.